Hai, shalom, selamat kembali ke YouTube channel aku. Sesuai mengikut, bukan janji lah, sesuai mengikut apa yang kita bicarakan pada video yang sebelumnya, yang aku akan menceritakan bagaimana kisah aku berperang secara roh di dalam bilik ini. Kita cerita dulu kesaksian aku. Kalian dengar dulu ya sebelum kita lanjut di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Begini ceritanya. Ini adalah bagaimana aku kayak lemah yang enggak bisa berbuat apa-apa when I di dalam berperang secara roh. Maksud gue itu dimana mungkin ada antara kalian yang sebelum ini pernah mengalami hal yang sama, itu dimana ketika kalian tidur, Anda itu kayak sadar, tapi gak bisa membuka mata ataupun menggerakkan tubuh kalian. Kalian tuh seperti dikunci, mulutnya juga dikunci. Rasa kalian tuh seperti tidur, tapi seperti mimpi ya. Tapi gue sadar sih, tapi kok kayak mimpi. Tapi gue sadar, tapi gue gak bisa bergerak kayak gitu. Mungkin ada kalian yang pernah mengalami hal seperti ini, dan aku ingin kasih tahu kalian yang itu adalah kalian berada di bawah ikatan roh gelap. Aku nggak tahu kalau maybe ada juga yang mengalami hal seperti ini dan dia kaitkan dia dengan sains. Ya, mungkin ada sesuatu yang berlaku di dalam otak kita yang membuatkan tiba-tiba sometimes tubuh kita itu nggak berfungsi. Aku nggak tahu lah, aku anggap seperti itu aja. Tapi apa yang berlaku kepada aku ini memang aku bukan anggap itu itu bukan sains. Aku benar-benar pikir ini adalah pekerjaan kuasa si jahat. And then ini adalah sudah berlaku kali ketiga di rumah ini. Yang pertama ketika aku masih ketika aku diploma, I don't know, aku tidur di bilik. Ketika itu aku masih tidur with my parents. Ini yang pertama ya, berlaku di rumah ini. And then yang ini kelihatan lebih kurang jelas. Aku masih pikir apa aku mimpi ataupun enggak. Enggak berapa kuat lah kayak gitu. I saw my mom, karena karena kamar kami itu, papa mamaku itu adalah main room, so ada bathroom dan toiletnya sekali di dalam. And then my mom baru habis mandi, and I saw her. Aku tuh panggil nama dia, aku panggil tapi dia nggak dengar suara aku. Aku nggak bisa bergerak karena sepertinya tubuh aku itu nggak ada kuasa langsung atas tubuhku. But I saw my mom, and I can talk, but dia nggak bisa dengar. Kayaknya aku itu mama, tapi mungkin secara realitasnya dia melihat aku itu tidur. Tapi aku pikir itu roh aku lah yang berbicara. Tapi I thought itu adalah tubuh secara fisikal aku, secara nyata, but it's not. And then second time happen, ini ketika aku udah ada di sini, aku balik di sini di usia yang gini lah, pada tahun ini, in this room, aku gak bisa bergerak, and then but I can open my eyes. Ya, yang tadi itu juga aku juga bisa melihat, but I can talk. I think itu adalah aku bercakap dalam roh aku. But this time I cannot talk. Aku cuma boleh membuka mata. And then as soon I open my eyes, aku itu terus melihat ke arah kanan aku. I can feel that. Aku bisa merasakan there is someone beside me, watching me. Even though I cannot see that devil, walaupun aku gak bisa melihat roh jahat itu, but I can feel
dia ada di sana. Because as soon I open my eyes, mata aku terus melirik ke arah I think it's like my left, my left, melirik ke sana. Aku terus termenung, kayak bukan termenung lah, kayak melihat ke arah udara, kayak nggak ada apa-apa, tapi it's just like so direct. Terlalu aku terus melihat ke arah itu, and then I just watching, and then I can felt, boleh merasakan, ya, dia ada di sana. And then I pray, aku berdoa. Seingat aku nggak bisa bicara, I just pray di dalam hati sampailah aku dilepaskan, until I can move. But ini masih juga kelihatan, gue masih tertanya apa ini mimpi atau ini adalah real life. Tapi makin kuat ke arah real life itu, persennya itu lebih tinggi, bukan kayak tadi yang ketika di bilik my parents, yang aku pikir mungkin ini mimpi kok, kayak gitu, mainan kuasa gelap kayak gitu. And then the third time happened dalam last week. Kali ini adalah I think yang lebih kuat, yang paling jelas yang aku pernah rasa. Mungkin ini adalah like, ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita ingin mengetahui kebenaran tentang kuasa-kuasa gelap, tentang devil. Because gue ini sejak dilepaskan daripada my depression, sejak dilepaskan daripada kuasa-kuasa yang mengikat gue, daripada mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang sering mematikan itu, aku tuh jadi lebih minat ingin mengenal tentang kuasa roh gelap, ingin belajar ya. Bukan juga gue pengen melihat mereka, just I want to learn about them. Jadi kalau mereka menyerang kita, so what we can do, apa yang patut kita buat, bagaimana firman Tuhan mengatakan hal seperti ini. I just want to know. And then pengetahuan gue tentang kuasa roh gelap ataupun devil, Satan, ataupun gimana kamu panggil, setan dan iblis, ini adalah dua yang berbeda ya, dia bukan sama. Gimana pengetahuan gue tentang mereka ini adalah sangat berbeda berbanding dulu. Sekarang ini gue boleh bilang gue lebih memahami mereka, lebih mengetahui, lebih like gimana ya, gue nggak, sekarang ini gue bila kamu mengetahui tentang benda seperti ini, kamu gak akan takut sembarangan ya. Kamu gak akan takut pergi ke dalam gelap sembarangan. Kamu gak akan takut gimana ya, kamu gak akan berpikir negatif sembarangan tentang benda-benda seperti ini. Yes, ya sometimes aku masih takut juga dalam gelap, tapi ketakutan gue itu berbeda daripada ketakutan yang sebelumnya. Kalau dulu tuh memang takut bener lah kayak gitu, udah memang pikir hantu kayak gitu. Tapi di dunia ini nggak ada hantu ya, nggak ada hantu di dunia ini. Yang ada cuma iblis dan setan. Iblis dan setan itu dia karena ini gue udah belajar daripada Pastor Tony Daud Tony gimana Daud ya, berkenaan dengan tingkat-tingkat kuasa roh gelap ini. Yang paling level di bawah siapa, yang paling atas di siapa. Iblis paling di atas, yang di bawah adalah kayak dia jin, seperti itulah. Dan gue jadi paham kalau kenapa di rumah lama-lama ataupun tempat yang udah lama dibiarkan, kenapa ada penunggu, kenapa ada setan, kenapa begini-begini. So gue jadi paham semua itu. Setelah gue belajar semua ini, gue jadi tidak takut guys. Gue jadi, bukan gue sombong bilang gue nggak takut. Gue masih takut, cuma nggak takut kayak dulu. Karena gue udah paham tugas mereka, dan mereka punya
gimana ya, mereka punya pangkat, gue udah ngerti ini. Nah, kenapa ada jin di bawah pokok pisang? Itu kamu harus berpengetahuan tentang ini guys, supaya kamu nggak takut sembarangan. Itu kalau takut sembarangan itu adalah sesuatu yang sia-sia guys. Itu kamu dimana bila kamu takut kayak gitu, kamu itu lebih percaya bahwa kuasa roh jahat itu lebih besar daripada Tuhan. Ya, bila kamu sudah paham konsep pekerjaan dan tugas iblis dan setan ini, kamu jadi mengerti. Mereka itu nggak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Ini aku menerangkan sedikit ya sebelum mimpi aku. Mungkin kalian ada tertanya kenapa ada penunggu ataupun jin ataupun di tempat rumah yang tertinggal kayak gitu. Aku mau kasih tahu kalian bahwa sama seperti surga, sama seperti dunia, di mana kita ini punya pangkat ya guys. Kita ini punya peringkat, siapa yang tertinggi, siapa yang terendah kayak gitu. Sama dalam kerajaan surga dan dalam kerajaan dunia. It's same happen gimana mau bilang ya. Tugas ini adalah sama untuk kerajaan setan, sama kerajaan iblis, sama mereka juga ada tugas masing-masing, mereka ada jam bekerja, mereka ada pot-pot mereka yang harus mereka jaga, dan tempat yang harus mereka tukar-tukar. I mean, kalau udah kamu jaga di sana, di rumah-rumah kosong itu akan menjadi tempat istirahat mereka, tempat mereka berehat lah. Mereka nggak akan bekerja selamanya, nggak akan bekerja, I think, kita panggil sebagai, mereka gak akan bekerja selama 24 jam. Ada masa mereka akan tukar shift. So ketika mereka tukar shift, mereka akan cari tempat rumah lama, tempat yang kayak gitu ya. Lepas itu adalah yang kita pikir lah, penampakan itu memang mereka, tapi itu bukan hantu, itu setan, itu iblis. Nah, kalau kamu aku mau kalian benar-benar mengenal tentang kuasa roh jahat ini, kalian boleh melihat semua video Pastor Dautoni. Aku nggak tahu masih adakah video yang belum aku nonton, karena aku tuh udah kayak menonton semuanya, and then I berbalik kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan, dan dia juga mengajar bahwa di dalam setiap Bible itu rupanya banyak yang dinyatakan Lucifer di sana, tapi di dalam Bible nama Lucifer ataupun setan ataupun iblis, Lucifer itu iblis itu dia ada banyak panggilan, si ular naga tua kayak gitu, si putra apa nama panggil, lupa gue, putra something prince of I forgot apa yang dipanggil, itu panggilan dia guys, dia banyak panggilan. Ini membuatkan kalian enggak baca Bible kayak membuta tuli, kalian udah paham, mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Nah, yang mana siapa yang iblis itu, siapa yang setan itu, kayak gitu. Jadi gue pikir, karena gue apabila kita belajar mengenai hal seperti ini, ingin mendalami hal seperti ini, of course juga bagi aku itu kalian juga akan diuji. So apabila kalian diuji itu, ini adalah latihan praktikal guys. Kita mau menguatkan kita minta agar Tuhan kuatkan kita. Sometimes apabila kita belajar mengenai firman Tuhan, belajar mendalam mengenai sesuatu, itu kita berdoa bersungguh-sungguh guys, karena pastinya Tuhan akan pasti ada latihan praktikal ya dari Tuhan kayak gitu. And then untuk aku punya case, karena makin lama aku mendalami firman Tuhan, belajar tentang coba memahami kuasa-kuasa roh gelap. Sometimes aku itu kayak berangan, imagine berangan pula. Imagine aku itu sedang bercakap dengan setan kayak gitu. Aku selalu membayangkan bahwa ada kuncu-kuncunya di dalam bilik ini, dan aku berbicara dengan mereka, bertanya dengan mereka, kenapa sih kamu meninggalkan surga? Kenapa sih kamu membuat Tuhan kayak gitu? Kenapa? Aku selalu imajinasi kayak gitu. Dan sama juga aku selalu imagine yang aku berbicara dengan Tuhan kayak gitu. Karena ini satu yang mendorongkan aku untuk benar-benar gimana pun caranya aku harus masuk surga. You know why? Because aku ingin
gue itu curious banget guys tentang bagaimana berlakunya peperangan antara malaikat dengan Tuhan ketika dahulu sebelum dunia ini diciptakan. Bagaimana sejarah di sana. Aku ingin, that's why I always imagine like one day nanti aku pergi surga dan akan ada satu library yang sangat besar, besar di mana mengisahkan semua sejarah kerajaan surga, malaikat, semuanya kayak gitu. Apabila aku sentuh apabila aku sentuh buku itu, aku masuk di dalam cerita itu kayak gitu. Aku selalu imagine yang kayak gitu. Tapi the point is, aku itu memang harus pergi kerajaan surga karena aku ingin melihat sejarah yang sebelum ini. Karena apa yang dimentionkan di dalam Alkitab itu sangat sedikit ya. Ini cuma tentang kisah kerajaan di dunia saja. Kerajaan di surga itu kita nggak tahu lebih mendalam lagi gimana. Ini adalah apa yang terjadi di dunia sekarang. Ini adalah kesan daripada apa yang telah berlaku di kerajaan surga. Kayak ini kita diseret sekali, masuk drama kayak gitu. Karena itu Tuhan tidak menghukum kita kayak iblis. Iblis itu kan asalnya bukannya iblis ataupun setan. Tuhan tidak pernah mencipta iblis atau setan. Tuhan menciptakan malaikat. Nah, karena Tuhan tidak menghukum kita kayak mereka. Dia mengampuni kita. Kenapa dia mengampuni kita? Karena kita dihasut. Kita itu dihasut oleh yang si ular itu tadi kayak gitu. Itu idenya yang pertama itu bukan dari kita. Idenya yang ingin menyeret kita itu iblis. Kenapa dia jealous kok? Dia mau bawa kita sekali pergi neraka dengan dia kayak gitu. Nah, ini penerangan sedikit tentang kuasa roh gelap dari aku before I proceed to my story. And then karena aku rasa aku melibatkan tertanya seperti ini, curious, and then sebelum ini aku nggak perasan sih ada di antara pertengahan bilik aku dan bilik adik aku itu ada sering bunyi ketukan kayak gitu. And then aduh guys, aku lupa banget mau berdoa terlebih dahulu sebelum cerita kayak gini. And then aku rasa kita patut terus berdoa untuk kita punya pembacaan Bible yang akan kita baca sebentar lagi. Oke, mari kita berdoa. Aku bawa kita di dalam doa. Bapa yang ada di surga Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang kau telah berikan kepada kami ya Bapa. Sebelum kami datang kepadamu Tuhan, sebelum saya menyampaikan kesaksian saya berdoa Tuhan, saya menyerahkan pribadi saya di dalam tanganmu, agar kau membusi saya dengan kuasa darahmu Tuhan, agar biarlah darahmu Tuhan menjadi perisai dan pelindungku ya Bapa, dan biarlah setiap apa yang akan ku ceritakan selepas ini Tuhan Yesus, biarlah ya daripada Engkau. Dan Tuhan, saya berdoa juga melalui cerita ini Tuhan dapat memberkati mereka juga Tuhan, ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang apa yang mengikat kami di dunia ini ya Bapa. Tuhan, saya percaya iblis tidak senang akan hal seperti ini ya Bapa, maka dengan itu saya berdoa agar Tuhan yang melindungi kami, mematahkan kuasa roh-roh gelap yang coba mengganggu semasa kami merakam, semasa saya menyampaikan kesaksian ini Tuhan. Biarlah darah Yesus memenuhi seluruh tempat ini, malaikat memanggari seluruh kawasan ini. Saya berada dalam perlindungan penuh di dalam kuasa Tuhan, dan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan dan melawat tempat ini ya Bapa. Bapa yang ada di surga, segala roh-roh ketakutan Tuhan yang muncul di dalam hati kami Tuhan, begitu juga untuk teman-teman kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami ingat Tuhan, seperti firman-Mu berkata bahwa roh yang ada padaku itu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini ya Bapa. Tuhan, Engkau telah melindungi kami Tuhan, kuasa-Mu itu Tuhan menjadi perisai penuh di dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat dan bijaksanaan Tuhan dalam memahami setiap firman-Mu ini Tuhan. Berbicaralah lewat firman-Mu ini, dan biarlah kami mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Teguh dan kuatkanlah hati kami Tuhan. Apabila kami sedih, jatuh, ataupun kira kami jatuh dalam dosa Tuhan, kuatkan kami kembali Tuhan, berdiri dan bangun bangkit Tuhan, melawan segala dosa-dosa yang mengikat kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jika tanpa-Mu Tuhan kami memang tidak mampu ya Bapa. Doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita lanjut. Dan gimana kita tadi? Aku udah lupa. Oh ya, ketukan. Aku itu at first tuh I didn't notice that. Notice that di dinding yang memisahkan bilik aku dengan adik aku itu ada ketukan ya. Sebetulnya mana boleh ada ketukan guys, mana ada bilik lagi yang memisahkan kami. Itu terus dinding ya, satu batu bata
tebal satu bata aja. Dan aku tanya adik aku tuh, kamu sadar nggak kalau bilik kita ini ada bunyi ketukan? Ya dia sadar, tapi dia buat nggak tahu. Ini karena aku tanya dia, maka dia memberitahu aku. So kayaknya my sister is more like lebih, aku nggak tahu, lebih sedar, lebih banyak terkena dengan dia. And then saat itu pada malam itu aku seperti biasa aku suka nonton YouTube kayak gitu. And then ada bunyi ketukan tuh datang lagi. Itu bukan buat aku takut guys, aku jadi marah. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku memang marah atau aku males. Kok ganggu terus ya kayak gini, ganggu terus. Memang rumah ini memang ada, aduh terkejut aku, bunyi pintu ditutup. Memang rumah ini kayak banyak ada bunyi-bunyi ataupun gangguannya kayak gitu. Tapi pada malam itu tuh aku jadi marah banget, marah-marah, bener-bener marah sih. Kenapa terus diganggu kayak gini? And then aku ketuk balik dinding itu guys, I knock it back. And then aku tuh udah dihanyut dengan dunia YouTube aku nonton video. And then I forgot about what happened after that, setelah aku mengetuk. And then aku jadi ngantuk setelah itu, dan bener-bener ngantuk guys. And then aku like gimana ya, tidur dalam, baru terlelap. Aku nggak tahu kalau sampai minit ya, jangan dalam beberapa saat kayak gitu aku terlelap. And then tangan aku tuh kayak gini, satu di dinding, ini dindingnya yang bunyi ketukan itu sini. And then aku angkat tanganku kayak gini. And then satu lagi tangan aku tuh kayak gini, just relax, just terdampar kayak ikan duyung kayak gitu, relax. And then aku sadar aku gak bisa, I cannot move. Alamak, this thing happen again tuh. But this time guys, I cannot open my eyes, I cannot talk, I cannot move. Last time I can open my eyes, right? For the first time this thing happened to me, I can open my eyes, I can talk, but nobody listen to me. Second time I can open my eyes, but I cannot talk. And third time I cannot open my eyes and I cannot talk. And then aku merasa itu tekanannya itu kuat banget guys, I cannot move. And then until I heard ada perempuan menangis. And then pegang tangan aku kayak gini, tangan yang terdampar kayak ikan duyung itu tadi, dia pegang ramas-ramas aku kayak gitu. Dan dia nangis. Jadi di pikiran aku itu yang pertama itu bukan siapa-siapa, it's my sister. Itu nangis kayak tangisannya itu suruh aku bangun because she saw something and then she need help kayak gitu. Itu di pikiran aku. Aku tuh kayak gak berpikir waras lagi ya guys. Aku lupa, I forgot that kami berdua itu udah gak sama bilik ya, kami udah tidur berpisah. Aku masih gak sadar tentang hal ini. And karena aku terdorong karena mendengar dia menangis, I need to help her segera. And then aku itu berdoa, aku coba bersebut in the name of Jesus lah, kayak biasa aku melawan roh-roh seperti ini. Mulut aku itu terkunci, and then but aku berusaha untuk melawan guys, kayak gitu. Aku berusaha sampai aku keluarkan bunyi yang kayak gitu. But at the same time, I can feel that. Aku boleh merasakan there is spirit, ada roh yang coba merasuk aku. Because my voice, ketika gue coba disebut di dalam nama Tuhan Yesus itu, suara gue itu kayak mau garau ya kayak gitu guys. Ya, that's
That's all I can explain. But I'm trying my best untuk melawan. Itu bukan karena aku lah, karena Tuhan yang memampukan aku. And then guys, tiba-tiba tuh gue nyanyi, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Gue gak silap ya, lagu ini yang gue nyanyikan. Tiba-tiba itu gue nyanyi kayak gitu. And then sambil tuh gue terus berdoa sambil melawan. Gue coba buka mulut ya. Tuh memang terasa tenaga itu bener-bener jadi lemah guys. Bener-bener guna banyak tenaga. And then gue terus berdoa. Dan lagi-lagi yang I thought, yang perempuan yang nangis itu, yang meramas tangan gue itu, pegang tangan gue, lagi-lagi dia nangis. Aduh, perempuan ini, adikku ini, aku perlu segera sadar daripada keadaanku. Aku harus segera bangun, karena dari tangisannya itu dia saw something like that. And then mataku itu masih gak bisa buka. And then tiba-tiba aku merasakan ada tekanan yang rilis daripada aku kayak gitu. And then aku boleh bisa bergerak. Setelah itu aku bisa, I can move. But I still don't want to open my eyes because aku masih merasakan there is something there. I don't know. Aku terus berdoa. Setelah itu berdoa, and then I sing, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Setelah gue nyanyi itu, ketika gue masih menutup mata itu, tiba-tiba aku itu tiba-tiba sadar. Aku tiba-tiba boleh berpikir waras, dimana aku baru ingat, aku nggak tidur dengan adik aku. Aku seorang. Kami udah tidur berpisah. And then I open my eyes. Nobody there. Aku baru sadar yang adik aku nggak tidur dengan aku. Dan ya, jadi ini semua adalah pekerjaan kuasa-kuasa roh gelap itu. Aku bangun, aku nangis, aku terus puji Tuhan, kayak ya Tuhan, ini bukan karena aku yang memampukan aku bisa bangun kayak gini. Ini karena roh yang ada padaku itu lebih besar daripada kuasa roh-roh yang ada di udara. And then aku tuh merasakan aku tidak takut. Setelah bangun itu aku tidak takut. Aku rasa kayak gimana ya, udah nggak ada apa-apa in my room. Because kalau biasanya if something there, kalau ada sesuatu di sana, I can feel it, like what happened apabila kejadian yang sebelum ini, yang kedua berlaku. I feel that someone is watching me. Dan aku nggak ada merasa orang melihat saya atau apa. Memang semuanya get back to normal and then tenang. Oke, ini dia kesaksian gue yang gue udah ceritakan hampir almost 30 minutes about tentang kuasa roh seperti gelap seperti ini. Dan aku mohon benar-benar kalian itu punya pengetahuan tentang hal seperti ini ya, tentang pengetahuan tentang jin, iblis. Dan aku juga mau kalian dengar banyak kesaksian tentang hal seperti ini. But you must get ready. Kalau kalian ingin mendalami hal seperti ini, of course there will be like something will happen yang berkaitan dengan roh-roh yang ada di udara. You just need to be prepared and pastikan sentiasa kuat ya mentalnya. Kalau kalian ingin mengenal tentang hal seperti ini, please don't watch scary movie, don't watch cerita yang membuat kalian akan berangan. Karena apabila kalian menonton hal seperti itu, ini bukan terjadi untuk orang yang ingin mengenal kuasa roh jahat aja. Ini terjadi untuk siapa-siapa aja. Iblis ataupun setan itu akan datang menjemput dia bila-bila masa. And then apabila kamu sering menonton cerita yang menakutkan, iblis akan menggunakan apa yang kamu sudah tonton itu untuk menakutkan diri kamu sendiri balik. Iblis itu nggak perlu menakutkan kamu.
kamu ditakuti oleh pikiran kamu sendiri setelah kamu menonton cerita yang nggak bagus. Dan hal-hal yang kamu udah nonton itu, apabila kalian berada di dalam suatu situasi seperti ini, benda yang kalian yang kalian nonton itu akan muncul menjadi satu imajinasi di dalam pikiran kalian, dan malah boleh menjadi kuat. Apa yang kalian imajinasi itu muncul di depan mata kalian. Ingat, enggak ada hantu di dunia ini. Yang ada adalah roh iblis, yang ada adalah setan, roh-roh kuasa gelap, dan dia boleh menyamar apapun mereka mau. Mereka mau jadi laki handsome kayak, mereka jadi Pontianak kayak, mereka mau caki kayak, suka hati mereka lah. Itu hal mereka bisa, dan dia bisa tahu kelemahan kamu. Ya gimana? Apabila kalian tidak menonton hal seperti ini, apabila kalian berada di dalam situasi mungkin apa yang terjadi kepada saya, disebabkan saya sudah lama nggak menonton hal seperti itu, tuh saya nggak ada gimana ya, nggak terasa takutnya itu nggak berapa takut, karena gue nggak imagine daripada cerita-cerita. Kayak sebenarnya gue nggak ada idea gimana lama udah kan nggak melihat cerita Pontianak kayak gitu, imajinasi tentang Pontianak tuh mulai kabur kayak gitu. And then ya, iblis ini dia boleh bisa datang dalam banyak rupa kayak gitu. Tapi bagi aku, kalian tahu, Anda harus ingat ya, rupa iblis yang pertama itu adalah sangat ganteng, sangat cantik. Ingat ya, nggak ada iblis dulu, yang ada cuma malaikat. Apabila kalian pikir, apabila dia dicipta oleh Tuhan, apabila dia adalah seorang malaikat, pastinya orang itu sangat ganteng, sangat indah, sangat cantik kayak gitu. Itu adalah rupa yang pertama mereka. Itu adalah yang pastinya Tuhan tidak ciptakan yang buruk lah kayak gitu. Ya, Pastor Tony Daud juga bilang ketika dia bertemu Lucifer tuh orangnya sangat ganteng ya. Ya aku percaya memang sangat ganteng. Mungkin gak ada orang yang ganteng kayak dia, yang bisa melawan kegantengan dia di dunia ini. Untuk sekarang ini Lucifer adalah raja, prince of dunia ini. Karena itu kita masih dikuasai di bawah dia. Nah, siapapun yang selalu melekat dengan dosa, selalu berbuat dosa, itu memang jadi anak dia lah, anak iblis. Karena itu kita berusaha untuk melepaskan dari itu semua. Nah, untuk sekarang ini iblis itu masih berkuasa di dunia. Karena itu ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, yang dia diuji iblis itu, aku akan memberi semuanya kepadamu. Ingat gak? Yang dia ada uji yang ubahlah batu ini menjadi roti kayak gitu. Jangan, hai engkau iblis, jangan kau menguji Tuhan Allahmu, mencoba Tuhan Allahmu kayak gitu. Ini dia menguji Tuhan Yesus, guys. Ini karena dunia masih di bawah kekuasaannya. Ini gue berminat sih bercerita tentang hal seperti ini, dan gue cuma mau mendalami hal seperti ini. Kalau boleh gue gak mau melihat hal seperti ini. Cukup saya gue can feel, boleh merasakan. Oke, itu dia sedikit kesaksian tentang kuasa roh jahat. And then aku itu benar-benar kalian mempunyai pengetahuan tentang hal ini ya. Jangan, please lah, memang kita bisa takut, tapi janganlah takut sembarangan, janganlah takut terus menerus, janganlah takut gimana ya, kita janganlah takut kegelapan kayak gitu ya. Aku tahu kalian bukannya takut kegelapan, tapi kamu takut apa yang ada di dalam kegelapan itu. Tapi apabila kalian meletakkan Tuhan yang pertama itu, apabila kalian sudah setkan pikiran, gimana berkuasa pun iblis itu nggak ada yang akan bisa melawan penciptanya, benar nggak? Nggak akan yang bisa melawan penciptanya, dia bisa menginjak, meremukkan aja. Cuma saat ini belum tiba masanya dia menghapuskan mereka. Nanti kalau dia menghapuskan si iblis itu, kita sekali terbawa. Kenapa kita terbawa sekali? Karena kita masih melakukan dosa ya. Ya, puji Tuhan bagi mereka yang udah dilepaskan. Aku masih bergumul sampai saat ini. Dan kalau bukan Tuhan itu kita memang gak mampu ya. Dan masih banyak lagi proses yang harus kita lalui untuk
semakin mempertajamkan kita. Seperti kan ada ayat firman Tuhan, emas pun diuji dengan api, kayak gitu. Emas pun bisa hancur, bisa cair dengan api. Nah, apalagi kita. Jadi kita lanjutkan di dalam firman Tuhan. Skin aku tuh masih breakout sekarang karena aku masih menguji, masih eksperimen dengan beberapa skincare untuk sekarang. Dan ada yang skincare yang aku gunakan tanpa aku sadar, itu aku tercampur. Bahan ingredient itu gak bisa dicampur dengan contoh BHA, it cannot mix with kandungan yang berisi retinol, ya retinol atau benda yang exfoliate yang kuat lah, gak bisa. Tapi aku didn't notice about this, and then skin aku break out, maybe purging I think. Aku nggak sadar. Jadi sekarang adalah proses pemilihan mukaku. Aku sekarang nggak yakin yang mukaku, tapi my dull skin, kulit kusam aku itu improve banget. Bukan kulit kusamku improve banget, tapi udah kayak kulit kusamnya itu udah kurang banget ya. So untuk my next video aku akan review semua skincare yang aku ada sekarang. Aku akan update about that. Karena sebelum ini tuh aku udah kasih tunjuk semua skincare aku, but sekarang skincare aku makin bertambah. Aku masih nggak bisa stop untuk membeli skincare, and then masih ada yang aku order tapi belum sampai. Aku itu berminat sekarang untuk menguji skincare yang, dan akhirnya gimana cara untuk akhirnya bisa menghapuskan jerawat aku sepenuhnya. Untuk case jerawat aku masih belum bisa menghapuskannya, but for my dull skin, it's on the way ya. Skin aku itu udah kayak bagus warnanya, ada warna kayak gitu. Bagi aku yang nggak ada warna itu, bagi kalian yang sering make up and then you don't do tidak melakukan skincare serius, muka anda jadi kelabu-kelabu kayak gitu, itu kulit kusam. Itu aku nggak suka sih. Itu nanti kadang pakai foundation muka jadi kelabu kayak gitu, skinnya nggak natural. Nah, kita lanjut. Aku ini banyak bicara ya hari ini. Karena kita banyak bicara, firman Tuhannya udah disingkat. Nah, kita lanjutkan di dalam dalam Imamat. Lihat ayat 10. Oke, kita lanjutkan dalam Imamat, itu tentang peraturan dan persembahan di kemah suci. So, aku mau kalian pasangkan your own background music ya. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah orang Israel untuk membawa kepadamu minyak murni daripada sebuah zaitun yang ditumbuk hancur untuk percayaan, agar pelita sentiasa ternyala. Hendaklah Harun mengaturkan pelita supaya sentiasa ternyala dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan di luar tabir yang menudungi tabut loh hukum di dalam kemah pertemuan. Inilah ketetapan bagi kamu untuk turun-temurun. Hendaklah dia sentiasa menyusun pelita-pelita di atas kaki pelita daripada emas turun itu di hadapan Tuhan. Hendaklah kamu mengambil tepung terbaik dan menggunakannya untuk membakar 12 buku roti daripada tepung itu, yaitu 2/10 eva bagi setiap buku roti. Aturkan buku roti dalam 2 baris, 6 buah setiap baris di atas meja daripada emas tuli di hadapan Tuhan. Letakkan kemenyan murni di atas setiap baris sebagai bagian peringatan bagi roti itu, yaitu sebuah korban bakaran untuk Tuhan. Dengan tetap hendaklah Harun sentiasa menyusun roti itu di hadapan Tuhan dan Tuhan pada setiap hari Sabat demi orang Israel sebagai kewajiban daripada perjanjian yang kuat, yang berkuat kuasa selama-lamanya. Roti itu menjadi bagian Harun dan anak-anaknya, dan hendaklah mereka memakannya di sebuah tempat yang suci, karena itulah bagian yang teramat suci daripada korban bakaran bagi Tuhan, suatu peruntukan perbekalan untuk selama-lamanya. Kenapa aku baca dari sini? Peraturan ayat 23. Aku baca 24 terus. Ya, habiskan 24 dulu, kita nanti berbalik kepada 23. Oke, hukuman ke atas perbuatan mengufuri nama Allah.
Hadirlah seorang anak lelaki kepada seorang perempuan Israel yang bersuamikan seorang lelaki Mesir di tengah-tengah kalangan orang Israel. Lelaki itu berkelahi di perkemahan itu dengan seorang Israel, lalu dalam perkelahian itu anak perempuan Israel itu mengeluarkan kutukan dengan menyebut nama Allah, maka dia pun dibawa menghadap Musa. Nama ibunya ialah Selomit anak Dibri daripada suku Dan. Dia ditahan dan dikawal dalam tahanan sambil menunggu keputusan jelas bagi segi hukum dibuat berdasarkan firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar kemahan. Semua orang yang mendengarnya harus meletakkan tangan di atas kepala orang itu, lalu hendaklah seluruh umat merejam dia dengan batu. Lebih daripada itu, hendaklah kamu memberitahu orang Israel, hendaklah sesiapa saja mengutuk Allahnya menanggung akibat daripada dosanya. Wah, garang banget ya. Dan siapa saja yang mengufuri nama Tuhan, sama ada dia pendatang asing ataupun warga tempatan, mesti dihukum mati, yakni seluruh umat harus merejam dia dengan batu. Sesiapa yang memukul lalu membunuh seorang yang lain mesti dihukum mati. Hendaklah sesiapa yang memukul lalu membunuh seekor hewan membayar ganti rugi nyawa, ganti nyawa. Jika seorang mencederakan jiranya, maka hendaklah dia diperlakukan sebagaimana dilakukannya terhadap jiranya itu. Luka diganti luka, mata diganti mata, gigi diganti gigi, yakni sebagaimana dia mencederakan orang lain, maka hendaklah dibalasnya atas yang keadaan demikian juga. Hendaklah orang yang membunuh seekor hewan membayar ganti rugi, tapi hendaklah seorang yang membunuh sama seorang yang lain dihukum mati. Peraturan yang sama berkuat kuasa atas kamu, baik pendatang asing maupun warga asli, kerana akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah dikatakan Musa kepada orang Israel. Kemudian lelaki yang mengutuk itu dibawa keluar kemahan lalu direjam dengan batu. Orang Israel melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Sampai 25. And then we go back to ayat pasal 23, itu peraturan pelbagai hari perayaan. Tuhan berfirman kepada Musa, beritahulah orang Israel, katakanlah kepada mereka, inilah hari-hari perayaan Tuhan, tetapkan dan hendaklah kamu istiharkan sebagai hari ibadat berjemaah yang suci. Hendaklah selama 6 hari umat melakukan pekerjaan mereka, tetapi hari ke-7 ialah hari Sabat, hari istirahat penuh, hari perhimpunan jemaah yang suci, dan jangan dilakukan apa-apa pekerjaan pun. Itulah hari Sabat untuk Tuhan yang berkuat kuasa di seluruh tempat kediaman kamu. Aduh, haus banget, minum dulu ya. Hari perayaan Paskah dan roti tidak beragi. Inilah hari-hari perayaan yang ditetapkan Tuhan, hari ibadat perjemahan yang suci, dan hendaklah kamu istiharkannya menurut waktu yang ditentukan. Pada waktu senja hari ke-14 pada bulan pertama ialah perayaan hari Paskah untuk Tuhan. Pada hari ke-15 pada bulan itu juga ialah hari perayaan roti tidak beragi untuk Tuhan. Hendaklah kamu makan roti yang tidak beragi selama 7 hari lamanya. Pada hari pertama adakanlah perhimpunan jemaah yang suci, dan jangan dilakukan sebarang pekerjaan biasa kamu. Selama 7 hari hendaklah kamu membawa persembahan kepada Tuhan berupa korban bakaran, dan pada hari ke-7 adakanlah pula perhimpunan jemaah yang suci. Jangan lakukan sebarang pekerjaan biasa. Persembahan hasil tuaian sulung. Tuhan berfirman kepada Musa, beritahu orang Israel dan katakanlah kepada mereka, setelah kamu telah berada di negeri yang akan kukurniakan kepadamu, lalu kamu menuai hasil tanahnya, maka hendaklah kamu membawa berkas hasil pertama tuaian itu kepada imam. Hendaklah imam menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya dia berkenan menerimanya demi kamu. Kemudian hendaklah imam menunjukkan sehari sesudah hari Sabat. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, hendaklah kamu mempersembahkan kepada Tuhan seekor anak domba berumur setahun yang tidak bercacat celah sebagai korban bakaran. Selain itu, hendaklah kamu juga mempersembahkan kepada Tuhan bahan makan daripada 2/10 eva tepung terbaik dicampurkan dengan minyak zaitun yang harumannya meredakan, serta persembahan minuman daripada 1/4 hin anggur, sehingga tiba hari itu untuk memuliakan Allahmu. Jangan makan roti bertih bijiran atau bijiran baru. Itu adalah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun dimanapun tempat tinggalmu. Adalah kamu menghitung 7 minggu genap dari hari sudah hari Sabat, itu pada hari kamu membawa berkas persembahan unjukan. Sesudah tiba pada hari Sabat yang ke-7, hitunglah 50 hari lagi, kemudian persembahkanlah persembahan bahan makanan yang baru untuk memuliakan Tuhan. Dari tempat-tempat tinggalmu bawalah 2 buku roti persembahan unjukan yang dibuat daripada 2/10 eva tepung terbaik dan yang dibakar dengan ragi sebagai roti hasil pertama untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
Bersama-sama roti itu, persembahkanlah 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercacat celah, seekor lembu jantan muda, dan 2 ekor domba jantan. Hendaklah kesemuanya menjadi korban bakaran yang dipersembahkan kepada Tuhan, bersama-sama persembahan bahan makanan dan persembahan minumannya. Menjadi korban yang dibakar yang keharuman diredai Tuhan. Persembahkan juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba berumur setahun sebagai korban kedamaian. Hendaklah imam menunjukkan kedua-dua ekor domba itu sebagai persembahan menunjukkan untuk Tuhan. Bersama-sama roti hasil pertama tadi, itulah persembahan suci yang dipersembahkan kepada Tuhan yang menjadi bagian imam. Pada hari itu juga hendaklah kamu menguar-uarkan dan mengadakan perhimpunan jemaah yang suci. Jangan lakukan sembarang pekerjaan biasa. Itulah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun di mana-mana pun di tempat tinggalmu. Apabila kamu menuai hasil tanahmu, jangan kamu tuai habis licin ladangmu sampai ke pinggir-pinggirnya, dan jangan kamu pungut apa-apa tertinggal daripada penuaianmu. Tinggalkanlah semua itu untuk para fakir, miskin, dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Perayaan peniupan, nafiri, dan hari pendamaian. Tuhan berfirman kepada Musa, beritahu orang Israel, pada hari pertama dalam bulan ke-7 adakanlah hari istirahat penuh yang diperingati dengan bunyi nafiri, suatu hari perhimpunan jemaah yang suci. Janganlah dikerjakan sembarang pekerjaan biasa kamu, dan hendaklah kamu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, hari ke-10 pada bulan ke-7 itu perayaan hari pendamaian, maka hendaklah kamu mengadakan perhimpunan jemaah yang suci dan menahan nafsumu dengan berpantang. Persembahkanlah korban bakaran untuk Tuhan. Pada hari itu jangan lakukan apa-apa pekerjaan pun, kerana itu perayaan hari pendamaian. Hari untuk mengadakan pendamaian demi dirimu di hadapan Tuhan Allahmu. Sesungguhnya hendaklah sesiapa saja yang tidak merendahkan diri dan menahan nafsunya dengan berpantang pada hari itu disingkirkan daripada kalangan bangsanya, dan siapa saja yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu akan dibinasakan daripada kalangan bangsanya. Jangan melakukan apa-apa pekerjaan pun, itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkala untuk turun-temurun di mana-mana jua pun tempat tinggalmu. Itu hari Sabat bagimu, yaitu hari istirahat penuh. Dan hendaklah kamu menahan nafsumu dengan berpantang. Hendaklah kamu merayakan hari Sabat dengan istirahat penuh pada waktu maghrib pada hari ke-9 pada bulan itu hingga waktu maghrib pada hari esoknya. Perayaan Pondok Daun. Tuhan berfirman kepada Musa, beritahu orang Israel, pada hari ke-15 pada bulan ke-7 ini adalah perayaan Pondok Daun selama 7 hari untuk Tuhan. Pada hari pertama adakan perhimpunan jemaah yang suci, dan janganlah dikerjakan sebagai pekerjaan biasa kamu. Selama 7 hari hendaklah kamu mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Pada hari ke-8 adakan lagi perhimpunan jemaah yang suci, dan persembahkanlah korban bakaran untuk Tuhan. Itu ialah hari perhimpunan umum, maka janganlah dikerjakan sembarang pekerjaan biasa kamu. Itulah hari-hari perayaan yang Tuhan tetapkan, maka hendaklah kamu menguar-uarkan sebagai hari perhimpunan ibadat yang suci, serta bawalah persembahan berupa korban bakaran untuk Tuhan. Itu korban bakaran dan persembahan bahan makanan, korban sembelihan, dan persembahan minuman menurut jumlah yang ditetapkan bagi setiap harinya. Hari-hari perayaan tersebut ialah di luar hari-hari Sabat Tuhan. Demikian jugalah korban serta persembahan itu pun di luar segala persembahanmu, korban nazarmu juga korban sukarelamu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Jadi setelah kamu mengumpulkan hasil tanahmu mulai hari ke-15 pada bulan ke-7 itu, hendaklah kamu mengadakan perayaan selama 7 hari untuk Tuhan. Hari pertama dan hari ke-8 ialah hari istirahat penuh. Pada hari pertama ialah ambillah buah-buah daripada pokok yang baik-baik, pelepah-pelepah pokok kurma, cabang-cabang pokok yang rendang, dan pokok ganda rusa di tepi sungai. Kemudian bersukarialah di hadapan Tuhan Allahmu selama 7 hari. Hendaklah kamu merayakannya sebagai hari perayaan selama 7 hari dalam setahun untuk Tuhan. Itu ialah ketetapan yang berkuat kuasa secara berkekalan untuk kamu turun-temurun. Rayakanlah pada bulan ke-7. Hendaklah kamu tinggal selama 7 hari di dalam pondok-pondok sementara. Adalah semua warga asli Israel tinggal di dalam pondok-pondok sementara, supaya keturunanmu tahu bahwa aku telah membuat orang Israel tinggal dalam pondok-pondok sementara ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Maka Musa pun mengumumkan kepada orang Israel pada hari perayaan yang Tuhan tetapkan itu. Oke, aku cuma baca perjanjian lama pada hari ini karena video kita hari ini soalnya panjang banget. And then aku terus ingin kalian terus mendoakan bagi saudara kita, bagi bangsa Israel. Kita juga berdoa bagi bangsa Filistin. Dan
kalian gak usah kecewa apa yang berlaku sekarang. Itu kalau dari firman Tuhan itu memang harus dan memang harus berlaku. Ini karena apa yang telah terjadi pada zaman dahulu, dan mereka berdua negara ini harus berperang sampai bila-bila, sampai Tuhan Yesus datang. And aku mau kasih tahu kalian bahwa dunia itu nggak akan pernah semakin baik, malah setiap hari semakin buruk. Cuma yang kita berdoa itu walaupun hari semakin buruk, tapi kita semakin kuat. Itu yang membuatkan kita bisa melewati hari-hari ini ya. Jangan lupa untuk terus setia berdoa bagi bangsa Israel, karena Tuhan juga ada mention perkara ini. Terus bagi mereka, apa yang kalian lihat di social media sekarang itu jangan mudah terpercaya. Cuma kalian percaya sama Tuhan aja dan sama firman Tuhan. Bagaimana pengakhirannya dua negara ini, bagaimana kisahnya tentang mereka ini, itu semua ada dalam firman Tuhan. Tolong jangan percaya banget sama social media. Itu apa yang kalian lihat di social media. Yang di sebalik social media tuh, ya ampun, itu gimana ya, tuh di sanalah nyata yang kebenaran yang sebenarnya, orang yang melihat hal seperti itu. And then aku nggak mau bilang apa, itu biar Tuhan aja judge. Kita nggak perlu sibuk, kita nggak perlu berperang juga, ikut berperang dalam social media. Jadi apa bezanya kita dengan mereka kan? Ya kayak gitu. Diam aja, biar Tuhan aja bekerja. Sekali Tuhan tampar, habis semuanya. Itu aja aku bilang. Aku tuh memang ada sakit hati juga, tapi aku nggak mau sakit hati itu menguasai aku. Itu urusan Tuhan ya, bukan urusan kita. Nggak perlu kita sibuk, cukup kita bekerja sebagai manusia aja. Cukup kita berdoa, tenang, dan get ready kayak gitu. Aku terkadang itu aku selalu imagine ya, kalau Tuhan datang nanti gimana ya muka-muka yang nggak percaya sebelum ini tuh tengah-tengah kayak gitu. Aku nggak mau savage sih, tapi ya firman Tuhan kita sampai di sini aja. Untuk my next video itu, jika kalian ingin mengetahui update about my skincare, aku akan masukkan di dalam Read With Me di video yang selanjutnya. Ya, terima kasih karena udah membaca bersama dengan aku. Terima kasih karena nggak pernah putus asa ingin mengetahui kebenaran tentang firman Tuhan. Jika kalian bisa baca sendiri, puji Tuhan banget. Jika kalian nggak mampu, kalian bisa temankan aku. Ya, aku juga push myself untuk baca karena kalian. Ya, karena ada orang yang menanti-nantikan aku kayak gitu, yang memerlukan sahabat untuk membaca dengannya, walaupun seorang aku itu udah sangat bersyukur. And then terima kasih udah bersama dengan aku membaca pada hari ini. God bless you. Goodbye.